Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini Allah kembali mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi majelis mubarak, ilmunya manfaat, bisa diamalkan dan menjadi timbangan kebaikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu setiap pagi berdoa minta 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Juga berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Berarti enggak semua ilmu bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak manfaat itu ilmu yang tidak diamalkan. Maka ada pepatah di Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang enggak diamalkan itu seperti pohon, daunnya rimbun, lebat, tidak ada buahnya. Ya. Jadi nampak dari kejauhan gagah gede dhuwur, tapi didekati tidak ada buahnya. Sama nuwun sewu, kita ngaji sudah lama banget, kalau belum ada perubahan itu berarti sebagian ilmu kita belum manfaat. Nah, maka berlindung, selain minta ilmu juga berlindung dari yang enggak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Hati yang enggak bisa tenang, enggak bisa khusyuk, enggak bisa sakinah menghadapi kehidupan ini. Kemerungsung, serba ini. Enggak tertata hidupnya itu ya. Qalbin la yahsa, nafsin la tashba, dari hawa nafsu yang enggak pernah puas. Jadi memang hawa nafsu manusia itu selalu mengajak kepada apa? Keburukan itu. Yang terakhir tadi wa min da'watin la yustajabulaha. Ya Allah, saya berlindung dari doa yang enggak dikabulkan. Ya. Ini yang pertama yang kita takutkan, ya, ilmunya tidak bermanfaat atau tidak bisa berbuah amal soleh. Malam ini melanjutkan tema pekan kemarin. Apa Pak pekan kemarin? Lupa. Kemarin membahas surat Fatir. Surat Fatir ya. Ayat ke berapa kemarin? 29 ya. Di Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini surat pilihan, termasuk surat yang ditekankan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap malam. Ada yang mengatakan dalam hadis itu menjelang tidur. Ada yang umum, pokoknya di waktu malam. Siapa membaca Al-Mulk pada malam hari akan diselamatkan dari adab kubur. Hadisnya sahih ya. Di ayat yang kedua Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian. Artinya manusia akan dimatikan oleh Allah, wal hayata akan dibangkitkan kembali. Ini penegasan dari Allah. Kenapa perlu ada hari kebangkitan? Itu ada hari hisab, hari perhitungan. Allah hendak melihat liyabluwakum, hendak melihat di antara kalian ayyukum ahsanu amalan, yang amalnya paling baik. Jadi Allah ingin melihat yang ahsan, yang paling bagus. Nah, kalau di dalam keterangan
Fudail bin Iyad itu mengatakan amal yang ahsan itu memiliki dua syarat. Satu, ya, ikhlas lillah karena Allah. Yang kedua, ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan innal amala, sesungguhnya amal itu idza kana khalisan, kalau dikerjakan ikhlas karena Allah. Walam yakun sawaban, tidak berdasarkan petunjuk, tidak ada dalilnya, enggak ada perintahnya dari Rasulullah, lam yuqbal, tidak akan diterima. Jadi ada kaidah Pak dalam kaidah usul fikih itu al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum aslinya ibadah itu haram dilakukan kecuali ada perintahnya. Sebaliknya urusan dunia al aslu fil muamalati al ibahah. Urusan dunia itu semuanya boleh. Illa madalad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang melarang. Jenengan mau bisnis apapun boleh selama tidak ada yang dilanggar syariatnya. Itu urusan dunia, ya. Tentu kebalikan dengan urusan agama. Maka agama ini tauqifi. Tauqifi itu ya Allah sudah menentukan, Rasulullah sudah menetapkan, namanya tauqifi, paketan dari Allah dan Rasulnya. Kembali ke ayat tadi, Allah mencari siapa yang terbaik. Jadi amal itu tidak hanya yang penting beramal, diupayakan yang paling bagus. Maka Nabi kemarin sudah saya sampaikan ada 3 amal utama kan. Nabi ditanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Nah itu Pak, jadi sudah salat bagus, sudah salat itu di rumah nggak apa-apa, namanya masih latihan ya. Tapi levelnya harus apa? Makin hari makin naik. Kan Sayyidina Umar mengatakan, "Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir." Siapa yang hari ini masih sama dengan kemarin, dia termasuk yang rugi itu. Jadi kalau nggak ada progres peningkatan, itu rugi Pak. Harusnya sudah sholat, ya, kemudian di levelnya dinaikkan. Lagi-lagi berjamaah di masjid. Tidak cukup berjamaah, paling utama lagi di awal waktu. Sebagaimana Nabi menyampaikan, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa yang sholat karena Allah 40 hari, yudriku takbiratal ula, tidak pernah terlambat, maka sudah bagus. Tadi datangnya banyak sekali ya. Jadi memang idealnya itu datang di awal waktu. Nah, karena Nabi menyampaikan doa yang mustajab itu di antara adzan dan qomat. Wah, jangan angkat tangan minta sama Allah, itu waktu mustajabah. Ya, ini jangan disia-siakan. Nah, ini mau minta apa Allah akan kabulkan ya, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. 40 hari nggak pernah terlambat takbiratul ihramnya imam. Kutibat lahu baro'atan, dicatat 2 kebaikan untuknya. 1 baro'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dijauhkan dari sifat munafik. Berapa hari Pak? 40 hari ya, 1 bulan ya. Boleh dicoba nanti Ramadan ya. Biasanya gagal di 1 Syawal karena ujung di kampung ujung Pak ya, dari satu rumah ke semua rumah hal di kampung ya, sehingga memang melalaikan kadang itu ya, kehilangan kesempatan salat berjamaah di awal waktunya. Itu paling bagus, berarti progres terus Pak, itu harusnya. Yang sudah bisa itu tentu istiqomah ya, karena yang paling berat adalah istiqomah, dan istiqomah itu tidak selalu di angka yang paling tinggi. Istiqomah itu bisa berkurang karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang berkurang, wajar Pak ya. Tapi sewajar-wajarnya orang istiqomah itu dia masih beramal soleh ya. Kalau di surat Fatir ini ada 3 amal. Kemarin di hadis yang saya sampaikan, 1 sholat tepat waktu, 2 birrul walidain, 3 jihad fi sabilillah kemarin. Kalau di surat Fatir ayat 29 Allah menyampaikan innalladzina yatluna kitaballah, mereka yang membaca Al-Qur'an. Ya, hari ini
Sudah berapa lembar yang dibaca? Nah, kita mengevaluasi, tidak perlu disebutkan, kita renungi sudah berapa ayat yang dibaca. Padahal membaca satu ayat berapa Pak pahalanya? 10. Alif lam mim 30. Ya. Rasul menyampaikan wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan dihitung 1 tapi 3. Alif lam mim ya. Alif harf, lam harf, mim harf, berarti pahalanya 30. Ini yang secara umum. Apalagi yang ini hafid ini mas-mas ini yang Masya Allah levelnya mahir berarti. Karena Nabi dawuh al-mahiru bil Quran, yang baca Quran dengan mahir. Mahir itu apa? Mahir bahasa Arab loh Pak. Jadi ini bahasa Jawa mahir ya. Pintar ya, pintar. Serapan ini berarti. Siapa yang baca Quran levelnya mahir. Mahir itu memperhatikan tajwidnya, makhorijul hurufnya, ya sesuai dengan kaedahnya itu ya. Ma'asafaratil kiramil bararah, kelak di surga bersama para malaikat yang mulia ya. Ini yang levelnya mahir Pak. Yang enggak mahir jangan khawatir. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun. Siapa yang membacanya dengan terbata-bata. Syaqun itu apa? Penuh kesulitan. Ya, mungkin yang mahir satu halaman berapa menit? Mas. 1 menit? Nyampe ya. Kalau Nabi SAW ditanya qad kam kana, berapa jarak antara adzan dan sahur, kata Nabi qadru khamsina ayah. Ya kalau membaca 50 ayat itu enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Itu ada yang mengatakan 10 sampai 15 menit. Ya. Ini misalnya orang lancar satu halaman mungkin cuma butuh 2 menit, 3 menit. Orang yang belum lancar butuh berapa menit, Pak? Ya. Sampai kemeringet ya, apalagi gurunya rada kereng gitu. Baru bismillah kurang tipis Pak, bis gitu ya. Wah, kira lulus akhirnya putus asa. Ya ini. Jadi yang kesulitan itu Nabi motivasi ya, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. 1 pahala huruf yang dibaca, 2 pahala kesungguhannya belajar meskipun kesulitan. Nanti Masya Allah. Jadi nggak ada alasan Pak untuk tidak baca Al-Quran muslimin ya. Apalagi Nabi mengingatkan la taj'alu buyutakum qabran, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang nggak pernah dipakai tadarus Al-Quran ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i pada subuh, pada maghrib itu disunahkan baca Al-Quran ya. Ini tentu sebuah peringatan dari Rasulullah ya. Kuburan itu belum tidak bermakna faktual harus gelap, enggak, bisa jadi rumahnya terang, tapi kalau nggak pernah dipakai tadarus ya sama saja seperti kuburan ya. Ini yang pertama. Jadi Al-Quran ini menjadi sebuah, kalau nanti kita sampaikan beberapa keutamanya, banyak sekali ayatnya. Ada yang Allah sampaikan syifa. Apa syifa Al-Quran ini? Syifa obat ya. Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati ya. Jadi hati yang gundah gulana ya, baca Al-Quran. Rasulullah aja kalau beliau sedang ingin baca Quran, sedang ingin tadabbur Al-Quran, manggil sahabat, kadang Ka'ab bin Malik, coba bacakan ayat ini. Sampai Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, Quran diturunkan ke jenengan, apakah harus saya bacakan untuk jenengan? Iya, saya ingin mendengarkan dari orang lain. Nah, jadi kadang memang begitu Pak ya, renungan itu lebih terasa ketika mendengarkan. Ini tentu menjadi sebuah inspirasi bagi kita ya, bahwa Quran itu harusnya menenangkan. Ada kisah, tapi ini kisah bil hikmah, nggak ada, saya tidak nemu riwayatnya di zaman salaf ataupun umat terdahulu ya. Kisah ini kan kisah dialog ya, imajinasi ya, antara kakek dengan cucunya kan. Karena cucu ini hendak dikasih tahu bahwa baca Quran itu paham nggak paham tetap ada manfaatnya Pak, ada gitu ya.
Memang baca itu sudah sebuah obat itu. Dia kan cerita ini, satu hari kakek itu nyuruh cucunya, "Nak, coba kamu ambil air pakai keranjang itu." Ya. Kalau yang mungkin pernah hidup di kampung bisa bayangkan keranjang habis buat nyari apa? Rumput itu kan kotor itu. Nah, kemudian suruh ngisi bak pakai keranjang. Ya. Logikanya nggak masuk kan Pak? Ya sudah, pokoknya kamu isi dulu aja. Oh, dia mondar-mandir dari kali ke bak itu pakai apa? Keranjang itu sampai kecapean ya nggak nambah-nambah kan. Cuma akhirnya si cucu mengatakan, "Kakek percuma, saya ngisi air pakai keranjang." Ya begitu sudah kayak putus asa, kakeknya ngomong, "Nggak ada yang percuma nak. Coba kamu lihat keranjangnya." Ya. Dilihat diulang awal itu ternyata keranjangnya bersih sekali. Ya, tadinya bukankah sangat kotor sekali. Ya. Begitulah perumpamaan Al-Quran. Ya. Kamu baca Al-Quran meskipun tidak paham maknanya itu, Quran itu jelas sekali. Fungsinya banyak sekali. Bisa syifaun lima fis sudur, membersihkan penyakit hati. Jadi yang mudah hasad, suudon kepada orang lain, ya, suudon kepada Allah, buruk sangka, ya, kemudian dia tidak menerima takdir-takdir yang diberikan kepadanya, ya, mudah emosi, gampang marah, itu tanda kurang baca Al-Quran. Karena Allah menyampaikan ya terkait dengan Al-Quran itu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling itu dalam tafsirnya minimal layak ro'uhu, tidak membacanya. Ya, tidak membacanya itu, berpaling termasuk itu. Ya, Allah sampaikan itu, kami berikan kepadanya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Nah, sempit itu dimulai bukan kondisi fisik Pak. Orang boleh jadi rumahnya kecil, sederhana, tapi terasa apa? Lapang. Kenapa? Hatinya lapang. Orang bisa jadi rumahnya besar sekali, mewah, tapi terasa sempit karena hatinya yang disempitkan oleh hawa. Itu termasuk ma'isyatan dongka, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Jadi amal yang dicintai Allah adalah tilawatul Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, kemudian menegakkan salat. Ya, Allah menggunakan kata aqamus shalah, itu enggak hanya yang penting salat, tapi salat memenuhi rukun-rukunnya. Yang paling banyak dilupakan itu tumakninah. Ya, maka nanti viral lagi jangan-jangan ini bulan Ramadan ya, taraweh kemarin berapa menit Pak? 7 menit. Ya. Kalau definisi aqamus shalah itu menegakkan sesuai dengan rukunnya. Rukunnya itu yang paling banyak dilalaikan tumakninah. Tumakninah itu ya kalau rukuk hatta tatma'inna raki'an. Kalau rukuk ya sampai sempurna rukuknya itu. Ya, ibarat kata itu kalau ada gelas berair itu ditaruh di atasnya nggak tumpah Pak, saking ratanya itu. Ya. Kemudian baru sami'allahu liman hamidah, iktidalnya yang tumakninah itu sampai lurus. Jangan belum gini langsung turun ya. Ya. Sujud juga sama, namanya tumakninah itu sampai nempel 7 anggota tubuh kita ini ya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 jari-jari ujung kaki ya, 5 jari ujung kaki maaf ya. Ini baru disebut tumakninah ya. Salam juga gitu, assalamualaikum, sampai ini terlihat oleh jamaah di belakangnya. Kan yang nggak boleh itu sholat itu menyerupai binatang. Kalau sujud seperti ayam notol, matuk itu ya. Ayam notol itu pelan atau banter Pak? Kan nggak ada ayam notol, nggak ada ya Pak? Ya, setelah keduluan temennya kan mesti tek 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 gitu kan ya. Kemudian kalau sholat jangan selonjor tangannya seperti selonjornya anjing. Nah anjing itu kan gini ya, maka nggak boleh sholat gini ya, nggak boleh nempel ininya, harus diangkat. Kalau ada diingatkan karena ini tidak benar secara syariah. Karena masih ada beberapa yang mungkin masih belajar ya, tangannya begini itu nggak boleh. Termasuk kalau salam nggak boleh seperti salamnya musang. Musang niku napa? Garangan. Garangan niku nek noleh cepet Pak Alon, Mbak. Pecicilan Mbak. Ya.
Maka nggak boleh assalamualaikum ya, harus pelan sampai terlihat di belakang. Itu tumakninah, aqamus shalah itu. Termasuk aqamus shalah itu adalah sholat dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu bisa dimulai dari yang zahir. Makanya makruh sholat sambil menahan apa? Buang hajat. Ya sudah, kalau kita memang sudah qomat misalnya kok terasa, ya kita dimakruhkan menahan dalam mengejar jamaah. Ya sudah, kalau memang terasa ke belakang saja, apalagi sampai menahan, itu dimakruhkan. Ya. Termasuk dimakruhkan itu adalah sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Dulu di zaman Nabi juga ada yang begitu. Begitu sudah qomat baru apa? Ya, masuk kan tradisinya begitu Pak, di sebagian tempat belum qomat itu santai, begitu sudah qomat apa ini? Tergesa-gesa kan? Ya, maka Nabi pernah bertanya, tadi siapa yang tergesa-gesa itu? Ya, sahabat tuh ngaku, Pak, saya ya Rasulullah, besok lagi kalau datang ke jamaah masuk shaf, datanglah dengan waqar wasakinah, dengan tenang. Ya, apa yang kamu dapatkan itu bagianmu, apa yang kamu tertinggal sempurnakan. Ya, ini perintahnya Nabi. Ini untuk menuju khusyuk. Ya. Tapi paling penting itu khusyuk itu adalah meminimalisir apa? Pikiran di luar sholat. Ini yang susah Pak. Pernah jenengan sholat khusyuk dari takbir sampai salam nggak ada pikiran lain? Nah, ya. Tiba-tiba kayaknya baru takbiratul ihram sudah waladhdallin amin ya. Selesai amin mikir lagi sudah Allahu akbar itu Pak ya. Jadi pikiran-pikiran ini ya karena banyak sekali ya, salah satunya kita nggak paham apa yang dibaca. Ya, jadi kalau idealnya itu bacaan sholat itu paham. Misalnya tentang Fatihah. Ini yang paling mendasar kan Fatihah Pak. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat, tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini dalam bab sholat berjamaah, bahwa bacaan imam itu menjadi pengganti bacaan makmum. Dalam hal perbedaan pendapat pasti ada, namanya fikih ya Pak. Adakah dalam mazhab Syafi'i memang harus baca? Maka idealnya dalam mazhab Syafi'i itu kalau jenengan jadi imam, jeda antara waladhdallin amin dengan bacaan surat itu sama dengan perkiraan baca Al-Fatihah agak cepat hitungannya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i itu baca Fatihahnya makmum itu antara amin sampai imam baca surat. Nah, itu tentang saktah, diam sejenak ya untuk menghargai yang sholat. Nah, tapi kalau enggak mazhab Syafi'i enggak harus. Jangan mazhabnya apa? Mas-mas imam ini. Mazhabnya apa? Campur-campur ya. Madhab tarjih ya, tarjih itu yang mana dalilnya paling kuat. Ini bab tentang Fatihah. Maka Fatihah itu minimal itu kita upayakan paham Pak. Begitu kita mendengar bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam ya. Apalagi nanti mendengar maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Jadi tumbuh rasa takut, tumbuh rasa khusyuk, tunduk. Karena besok memang begitu dalam tafsirnya itu Allah memanggil orang-orang yang nggak tunduk di dunia itu. Ainal jabbarun, mana dulu orang-orang yang menyombongkan diri di dunia itu. Dipanggil oleh Allah. Aina mulukul ard, mana raja-raja di bumi yang sombong itu dulu. Ana malikul yaum, kata Allah, aku raja di raja hari ini. Nggak ada yang berkuasa. Itu ketika bahas maliki yaumiddin. Jadi tumbuh apa? Tumbuh rasa takut, rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah, memang ada setan Pak yang tugasnya menggoda justru ketika kita sholat itu. Ya. Maka ada anekdotnya kan, jenengan kehilangan kunci atau apa, segera sholat. Ya, begitu sudah takbir langsung setannya celing gitu, neng katokmu langsung geragap gitu, wah tenan, jebule ono kan itu kan. Nah itu memang setannya ya gitu, ngingatkannya justru pas
sholat itu. Jangan mesti gitu kan, teringat apa, oh iya tadi tak taruh di atas lemari saya, begitu salam dicek kan mesti bener Pak itu. Nah, itu. Jadi setan itu ya tugasnya macam-macam. Memang setan kan begitu dengar azan dia lari kemana? Ke kamar mandi kan Pak, dalam keterangannya itu kan, dia begitu mendengar suara azan terbirit-birit tuh datang ke sana. Nanti selesai azan ke masjid lagi, ganggu jenengan pas sholat itu. Sholat tahiyatul masjid, qobliyah diganggu lagi sehingga nggak bisa khusyuk kan, kelingan macam-macam. Begitu qomat lari lagi Pak, ya kamar mandi. Begitu selesai qomat masuk lagi ke barisan, ya begitu. Jadi memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang nggak bikin khusyuk itu ya dua, jin dan manusia. Nah, setan itu bisa jadi dua bangsa jin dan manusia. Was-was. Ini aqamus shalah, maka diupayakan dengan yang sempurna. Termasuk nuwun sewu, salat itu Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ya bani adama, maaf bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya surat Al-A'raf, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, khudu zinatakum. Ya, makanya Rasulullah itu kalau sholat selalu apa? Berbau wangi Pak. Jadi Nabi itu, anak-anak kecil itu seneng banget di samping Nabi. Ketemu Nabi itu seneng. Kenapa? Baunya wangi. Ya, apalagi Nabi diceritakan oleh sahabat kecil tuh, kalau di musim panas tuh salaman sama Nabi tangannya terasa apa? Sejuk, kemudian dicium itu baunya wangi, nggak hilang-hilang Pak itu. Nah, itu tentang yang dohir-dohir itu, membantu lebih khusyuk. Jenengan di samping orang wangi sama nggak wangi, khusyuk di mana? Khusyuk pasti kan dengan yang wangi lebih nyaman itu. Itu untuk mendatangkan kekhusyukan. Tampilan dohir juga penting, tapi tampilan batin lebih utama ya. Aqamus shalah ini yang disebut ini. Yang ketiga, amal yang pahalanya enggak putus, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Beramal, bersedekah baik diam-diam atau terang-terangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, amal sedekah itu bisa dengan dua cara. Satu, diam-diam, itu lebih Allah sukai, lebih gampang kita jaga niat. Tapi terang-terangan ada kalanya dibutuhkan untuk apa? Memotivasi, Pak. Motivasi penting, terutama para ini misalnya pemimpin-pemimpin di sebuah ketakmiran misalnya. Itu ketika misal ini mau membangun apa ya, kemudian yang di depan langsung begitu dirilis ya 1, 2, 3, 4 daftar misalnya membangun kubah ya, nomor 1 langsung ya. Ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, rasanya gimana Pak yang lain itu? Wah, ini mantap ya, langsung ngelis kan Pak itu, tek gitu. Nah, ini orang kadang butuh apa? Butuh contoh nyata. Rasulullah itu pernah peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sahabat masih kecewa Pak. Sahabat kecewa berat. Kecewanya kenapa? Nabi itu mau nandatangani perjanjian dengan orang musyrik. Dan perjanjian itu nampak menguntungkan orang musyrik, merugikan muslimin. Nabi itu nggak pikir panjang, karena ini perintah Allah ya sudah dikerjakan saja, disepakati oleh Nabi. Poinnya salah satunya, kalau ada orang dari Mekah, berarti dari bangsa Mekah Pak, dari musyrik, hijrah ke Madinah, wajib ditolak oleh Rasulullah, dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah pengen kembali ke Mekah, nggak boleh dihalang-halangi, bahkan harus diantar ke Mekah. Merugikan siapa poinnya ini? Nampak merugikan Muslim kan Pak itu. Maksud nek ada yang masuk Islam harus ditolak, nek ada yang pengen murtad harus diantarkan itu. Kan poin itu merugikan nampaknya itu. Yang kedua, nggak boleh pergi ke Baitullah tahun ini, ditunda tahun depan. Nabi sudah siap umroh padahal itu. Nabi manut aja itu. Ya, akhirnya sebagian sahabat kecewa. Nah, sebelum pulang itu Rasulullah kan memerintahkan untuk apa? Menyembelih binatang kurbannya itu kan.
sampai Nabi nyuruh 3 kali Pak. Duhayakum. Ayo sembelihlah hewan kurban kalian. Satu pun sahabat nggak ada yang mau. Nabi sampai kecewa, kemudian masuk ke tenda beliau. Nah kali ini sama istrinya ditenangkan Pak. Ini memang istri Nabi itu Masya Allah ya, dimanapun ya namanya istri itu harusnya apa? Menenangkan, nggak ngompori. Kalau istri Nabi jadi kompor, memang sahabat-sahabat itu saiki sudah mulai angel kandanane ya Rasulullah itu ya. Angel gitu ya Pak itu. Ya. Enggak, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup, tidak perlu memerintahkan lagi, cukup jenengan ambil pisau, gandeng tuntun kambingnya, sembelih di hadapan semua sahabat itu tanpa kalam, tanpa memerintahkan apapun." Ternyata Ummu Salamah nih bijak, cerdas ya Rasulullah, kemudian nuruti ya nasihat dari istrinya tadi, masukan dari istrinya. Kemudian benar, Nabi keluar dari tenda bawa pisau yang tajam, kemudian kambingnya disembelih. Masya Allah, semua sahabat mengikut Pak ketika itu ya. Jadi memang ada kalanya amal soleh ditampakkan untuk apa? Memotivasi yang lain ya. Jadi apalagi di era hari ini Pak, memang beda tipis ya antara riak dengan viral. Anda viral tuh belum tentu riak loh Pak. Viral itu kadang nggak pengen viral, jadi viral kan sendiri kan. Nah, apalagi hari ini kalau relawan kemanusiaannya memang agak susah itu ya. Tapi saya juga memberi masukan ya, sebaiknya kalau ada santunan ya, orang nerima dikasih beras, kasih minyak, nerima itu, kalau mau diupload baiknya fotonya di blur Pak. Itu jenengan pernah nggak bayangkan itu di posisi yang nerima itu ya. Jenengan kalau suruh milih yang ngasih apa yang nerima? Kalau milih, ya kita juga harus begitu kadang kan gitu. Ya sah-sah saja. Ini sebagai pertanggungjawaban kami kepada donatur, iya. Tapi kan tidak harus harus ditampakkan ya. Apalagi cuma ngasih minyak kita 1 liter diupload di mana-mana kan mesake Pak itu. Ya. Termasuk nuwun sewu bocah yatim yang masih ada tradisi ya, harus dipanggil maju ke depan jamaah. Kemudian yang kaya-kaya bapak-bapak kan nuwun sewu, tradisi ini bagus, tradisi nyantuni yatim bagus, tapi perlu dievaluasi secara teknis ya. Anak-anak kadang ini, saya kadang ngisi pengajian 10 Muharram ya. Itu kan 10 Muharram itu hari apa? Hari yatim ya Pak. Di Indonesia kan detiknya begitu ya. Maka suruh maju, sebelumnya bapak-bapak sudah diumumkan, bapak-bapak besok malam 10 Muharram silakan amplopnya disiapkan dari rumah. Ya. Bapak sudah Pak yang sudah bawa amplop itu, kemudian yatimnya dipanggil ya. Ya, Ananda, ya Fulan maju berdiri Pak. Jajarkan. Nah, yang nyantuni itu yang jamaah di sana semua, yang nyantuni bawa amplop berdiri, kemudian salaman sambil kupluknya diangkat, terus Pak ini diuyak-uyak gitu, karena siapa masaha, siapa yang nguyak-uyak kepala yatim maka pahalanya sebanyak rambut yang diuyak-uyak gitu ya. Kira-kira Pak, anak-anak yatim itu kalau suruh milih yang ngasih amplop apa yang diamplopi? Kira-kira Pak, pasti milih mereka ingin nyantuni kan. Jadi kita jaga ini yang nun sewu, kalau ada yang masih praktek begitu dievaluasi, karena hakikatnya mereka nggak ingin Pak, mereka kan hanya takdir Allah yang membuat mereka dipasang di depan itu ya. Mereka nggak punya keinginan menjadi yatim yang disantuni itu, maka dijaga ya. Boleh ya kita nyantuni, tidak dengan menampilkan, tentu lebih ahsan, lebih baik lagi. Jadi mulai mengevaluasi tentu hal-hal yang dianggap tidak santun ya, tidak kurang baik gitu. Termasuk tadi ya, terang-terangan itu bagus memang untuk memotivasi orang, karena penting ya. Kadang manusia itu sering butuh testimoni. Makanya dulu ada ustadz sedekah yang rame itu karena sering testimoni kan Pak ya. Coba Bapak testimoni, saya alhamdulillah setelah rajin sedekah pagi
ya karir saya langsung menanjak ya dari office boy menjadi manajer itulah misalnya. Kan ditampilkan itu orang jadi semangat apa? Bersedekah kan Pak itu. Nah, ini kan tentang ditampakkan sah-sah saja untuk motivasi, tetapi menjaga niatnya tidak gampang. Ya, ini menjaga niat itu paling penting karena ikhlas itu di tiga. Satu, sebelum beramal. Dua, ketika beramal. Tiga, setelah beramal. Sing paling berat yang ketiga Pak, setelah beramal itu paling berat untuk ikhlas. Ya. Ikhlas itu berat sekali. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah Pak, ini Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq ini Nabi sampai bersabda ya, andai Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil kekasihnya, andaikan saya boleh mengambil kekasih dari para sahabatku, Abu Bakar yang aku jadikan kekasih ya. Artinya apa? Abu Bakar itu luar biasa keimanannya ya. Beliau ini banyak sekali Pak. Dulu di awal-awal Islam sampai bapaknya itu khawatir, Abu Bakar kamu setiap hari nukoni budak, mau duit muntek piye? Ya. Jadi budak-budak yang disiksa itu Pak ditunggu sama Abu Bakar Pak. Ada budak disiksa, Abu Bakar lewat dibeli. Orang kafir itu pinter, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sudah Abu Bakar nggak peduli, dibeli. Begitu dibeli deal, ya sudah nggak berani menyiksa karena budak itu milik tuannya. Sampai bapaknya itu Kuhafah itu khawatir ya, duit muntek piye Abu Bakar ya. Ini ngakali bapaknya ya. Bapaknya karena wutoh mak ya, di karung kemudian dicampur antara duit sama kerikil dibopong ini, kilo Pak cek kebak gitu. Oh iya serapopo gitu kan itu. Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Bakar itu Masya Allah lembut, suka nangis. Maka kalau Aisyah itu khawatir ketika Rasul memerintahkan, ya Rasulullah jangan Abu Bakar imamnya. Abu Bakar tuh membaca Fatihah bisa nggak selesai itu, karena selalu apa? Nangis Pak. Baru Malikiyau nggak selesai Abu Bakar tuh nangis sampai sesegukan itu Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah ya. Imannya setinggi itu. Abu Bakar itu pernah dikecewakan Pak. Ini yang dinamakan ya hari ini air susu dibalas air tuba ya. Satu hari kisah ini peristiwa ini sangat menyakitkan Abu Bakar. Putri beliau yang tercinta namanya Aisyah. Jadi beliau ini punya putri yang masyhur namanya Aisyah. Ini beristri Rasulullah. Ada putrinya yang lain namanya Asma binti Abi Bakrin. Ini dipersunting oleh Zubair bin Awam, salah satu lelaki yang dijamin surga. Ada 10 kan yang dijamin, itu salah satunya Zubair bin Awam. Kita cerita Aisyah. Aisyah itu Masya Allah istri Nabi yang cerdas. Bahkan Nabi yang ditanya siapa yang paling jenengan cintai ya Rasulullah, Aisyah. Ya tentu sepeninggal Khadijah kan, Aisyah. Karena ini cerdas, pintar. Ya kemudian Rasulullah juga tahu ini istri beliau yang paling muda. Ya masih energik lah Aisyah itu. Satu hari diisukan selingkuh Pak. Selingkuh dengan sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Itu sampai diabadikan di surat apa? An-Nur atau Al-Ahzab Mas, yang kisah Allah membongkar perselingkuhan, Allah membongkar tuduhan Aisyah selingkuh itu. Oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Pelajarannya apa? Agar setiap mendengar berita negatif, orang beriman harus tabayun. Tabayun itu cross check. Ini enggak Pak. Aisyah kan jatuh sakit setelah pulang dari safar itu. Beritanya viral nyebar di Madinah. Aisyah selingkuh. Aisyah nggak bisa ditabayun karena sakit. Beritanya nyebar tanpa kendali itu. Yang nyebarkan tentu orang munafik, aktor utamanya. Tapi ada muslimin 3 orang tokoh muslimin yang ikut nyebar berita hoax. Yang menyakitkan Abu Bakar, 3 orang muslim yang menyebarkan berita hoax itu salah satunya Hamnah. Hamnah ini orang yang semua kehidupannya ditanggung Abu Bakar Pak. Ibarat sekarang itu Masya Allah rumah nggak punya digawe ke Abu Bakar. Anak sekolah nggak mampu di sekolah ini Abu Bakar. Kebutuhan sehari-hari di cover Abu Bakar.
Tiba-tiba terdengar berita yang valid dan Rasulullah nanti menghukum Hamnah yang semua kehidupannya ditepang Abu Bakar. Dia menuduh putrinya selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Kira-kira kalau jenengan sebagai Abu Bakar, apa yang dilakukan? Ya, Abu Bakar tuh kemudian bersumpah, demi Allah mulai hari ini semua santunan saya kepada Hamnah akan saya hentikan. Ya. Allah nggak pakai lama langsung menegur kan, menegur Abu Bakar As-Siddiq itu, jangan bersumpah atas nama Allah untuk berhenti berbuat baik. Ya sudah, urusan kebaikanmu akan sempurna dibalas oleh Allah. Urusan dia menikam dari belakang atau tadi air susu dibalas air tuba, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak gampang Pak itu. Mestinya kita sudah ngundat-undat Pak. Kowe kira ngerti? Matur nuwun. Andaikan bukan karena saya selama ini anakmu keleleran nggak bakal sekolah, wes semua dijelentrekkan itu yang membuat pahala hilang Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqat, ya janganlah kalian rusak pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan diungkit-ungkit kemudian menyakitkan penerimanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sedekah itu bagus baik diam dan terang-terangan, tapi menjaga niat itu lebih diperhatikan lagi, terutama yang terang-terangan. Yarjuna tijaratan lang tabur. 3 amal ini Masya Allah digambarkan Allah andaikan seperti perdagangan bisnis yang nggak pernah rugi 3. Kan bisnis bisa rugi Pak. Ya, ini sudah mulai pelaku es teh jumbo sudah rodo meh ganti apa? Ganti yang anget-anget apa? Kopi. Ganti bandrek Pak ya. Sing anget panas apa Pak? Ya. Ada loh sekarang es teh pedas sudah ada. Saya nggak tahu isinya apa gitu. Tapi saya sudah lihat di Kaligarang ada es teh pedas itu. Penasaran ya. Mungkin menghangat es teh jahe mungkin, saya juga nggak tahu. Ini bisnis pasang surut sudah pasti. Yang nggak pasang surut hanya 3. Ini bisnis sama Allah. 1, bisnis baca Quran. Setiap hurufnya berapa? 10. Ini nggak lihat musim. Allah mau musim dingin ya 10, musim panas ya 10, musim hujan 10, musim panas ya 10. Jadi nggak ada pasang surutnya. Makanya Allah katakan tijaratan lan tabur, bisnis yang nggak pernah rugi. Itu 3. 1, baca Quran. Bisnis sama Allah maksudnya kita yang jual, Allah yang beli ya. Yang kedua sholat. Ini bisnis yang nggak rugi. Bahkan ini yang paling menentukan dari semua amal ibadah kita Bapak Ibu ya. Karena sholat ini barometer. Kalau kita baik sholatnya, yang kurang-kurang oleh Allah akan disempurnakan dengan sholatnya. Yang ketiga, bisnis yang nggak rugi ya infak. Bahkan infak ini menjadi permintaan semua orang menjelang mati. Semua orang pasti menyesal, sudah pasti. Sudah pernah kita kajikan, semua orang pasti menyesal. Yang soleh menyesal, kenapa? Kurang maksimal memanfaatkan kesempatan. Apalagi yang nggak soleh, dia berjanji kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau panjangkan umurku sebentar saja, saya diberi kesempatan yang kedua. Mau apa kamu? Kata Allah, mau apa kamu? Orangnya menjawab apa? Fa'as-saddaqah. Saya pengen nitip sedekah. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa sedekah itu begitu dikeluarkan dengan ikhlas, maka sepanjang masa akan mengalirkan pahala-pahala. Maka ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya, bapak saya sudah meninggal, bagaimana cara berbakti untuk keduanya? Ya, kata Rasulullah, istighfarul lahuma, kamu doakan untuk keduanya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Sedekah atas nama keduanya. Ada yang spesifik nanya, sedekah yang terbaik apa ya Rasulullah? Air. Kamu buat sumur ya atas nama orang tuamu, maka sepanjang air itu mengalir, apalagi dibuat wudhu di pesantren, dipakai wudhu santri baca Quran, dipakai wudhu santri sholat malam 5 waktu berjamaah, Masya Allah pahalanya nggak bakal putus
itu tentang sedekah. Maka semua orang pasti menyesal ketika mau meninggal dunia. Sebagian yang kaya menyesal, andaikan dulu saya lebih banyak menitipkan harta saya. Orang yang sama sekali nggak nitip pasti lebih menyesal. Ya Allah, beri saya kesempatan. Fa'asaddaqa. Kata Allah, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal sudah datang, tidak mungkin ditambah, tidak mungkin diundur meskipun sesaat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha tahu. Kira-kira Pak, kalau dipanjangkan apa jadi soleh manusia? Ya. Kira-kira kalau diberi kesempatan, ya tak panjangkan 1 bulan, langsung 5 waktu berjamaah, langsung sedekah pagi? Enggak. Makanya Allah nyampaikan, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan dan yang akan kalian lakukan. Manusia itu sama aja, mau ditambah ya sama, enggak ditambah ya sama. Ya, kan begitu. Kematian itu punya tanda, Mbak. Ya, kematian tanda. 1, kalau jenengan sudah mulai ya rambutnya memutih ya. Kemudian yang kedua, mata sudah mulai rabun ya. Duduk sudah mulai apa Mbak? Pengajian 45 menit sudah mulai dongkah ongkek boyoknya ya. Ya, ini kok suwi temen gitu. Ya, itu. Ya, nah ini sudah tanda-tanda Pak ini ya. Tanda-tanda apa? Menua. Berarti kita itu sudah dikasih tanda oleh Allah kan. Maka disuruh apa? Suruh introspeksi. Sangune wis cukup apa? Belum. Kan begitu. Suruh evaluasi terus kita ini. Sangunya sudah cukup belum? Karena perjalanannya sangat panjang. Kalau sangunya nggak cukup, nanti kita akan kehabisan bekal dan kita tidak akan sampai ke tempat yang diinginkan. Maksudnya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Bapak Ibu, jadi tilawah Qur'annya kita rutinkan seberapapun yang kita baca, keberkahan insya Allah, rumah penuh berkah kalau dibacakan Al-Quran. Yang istiqomah 1 juz bagus, karena Nabi ditanya Rasul sahabat, berapa lama Quran harus dihatamkan ya Rasulullah? Hatamkan sebulan sekali. Ya, itu level paling minimal Pak sahabat. Nah kita sudah maksimal ya. Sahabat Pak standarnya minimal ya. Akhtim syahr. Sahabat itu diberitahu katamkan sebulan sekali, itu nawar Pak. Nawarnya bukan nek 2 bulan sekali pripun ya Rasulullah, enggak. Nawarnya boleh enggak saya hatamkan 20 hari sekali. Boleh. Yang sini nawar, sini nawarnya lebih kejam Pak. Ya Rasulullah boleh enggak 10 hari sekali saya hatam? Boleh. Sana lebih berani lagi. Ya Rasulullah nek 3 hari sekali boleh enggak saya hatamkan? Boleh. Begitu ada yang nawar sehari sekali boleh enggak? Jangan. Ya. Jangan, kenapa? Ya Nabi tahu kadar kebutuhan orang itu bukan soal ibadah saja. Kewajibannya banyak. Ya, kasih nafkah, bekerja, ibadah yang lain, cari ilmu, maka agar semua dapat porsinya. Jadi termasuk larangan itu agar dapat apa namanya nanti tajwidnya. Jadi Rasul kan sudah menyampaikan, Allah menyampaikan ya tentang warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu ya dapat kaidah-kaidahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.